Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Nung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu bagaimana cara membuat sebuah desain kartu nama pada aplikasi CorelDRAW, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi CorelDRAW S4. Teman-teman bisa menggunakan versi yang di bawahnya seperti CorelDRAW S3 ataupun versi yang di atasnya seperti CorelDRAW X7, teman-teman. Kemudian di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh mengenai desain kartu nama yang ingin kita buat nanti, teman-teman. Oke, kurang lebih nanti seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Teman-teman silahkan membuat file project baru, yaitu pilih menu file, kemudian klik new. Kebetulan saya di sini sudah membuat file project baru atas nama Untung Berbagi. Oke, langkah selanjutnya teman-teman silahkan ke bagian pojok kiri atas di bagian paper type atau size. Teman-teman pilih bagian option ataupun menu, yaitu business card. Silahkan diklik. Kemudian akan tampil keadaan protect. Maka teman-teman bisa mengubah keadaan landscape. Silahkan diklik. Maka objek tersebut ataupun lembar kerja tersebut akan berubah menjadi landscape. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman klik di bagian option, yaitu rectangle tool, double klik, maka akan tampil sebuah garis rectangle tool yang menyesuaikan dengan ukuran business cardnya tersebut. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih di bagian option ini, yaitu di bagian pen tool. Jika belum tampil maka teman-teman klik di bagian segitiga kecil ini, kemudian pilih option namanya pen, yaitu pen tool, teman-teman. Silahkan diklik. Kemudian langkah selanjutnya silahkan diklik di sini, kemudian tarik, kemudian klik di bagian node-nya. Maka objek tersebut akan bertemu seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya option ini mouse-nya masih keadaan pen tool, maka teman-teman pilih di bagian option pick tool. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman klik di bagian rectangle tool yang panjang ini yang menyesuaikan business card-nya. Silahkan diklik. Kemudian jangan lupa menekan fungsi keyboard shift. Kemudian jangan dilepaskan, klik bagian objek yang kedua, yaitu bagian pen tool yang kita buat. Silahkan diklik. Kemudian langkah selanjutnya pilih bagian option, yaitu intersect. Maka objek tersebut akan terpisah. Kemudian di bagian pen tool yang segitiga besar ini kita tarik aja. Kemudian teman-teman silahkan klik kanan, pilih delete. Oke. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan kursornya dekatkan dengan garis ini, double klik. Oke, sampai keluar tanda plus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya pilih di bagian option, yaitu convert line to curve. Kemudian klik di bagian garis ini, kira-kira tengah. Kemudian tarik mundur seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini teman-teman di bagian warna biru ini bisa ditarik sampai ke bawah, sampai ketemu node. Kemudian ini bisa digeser kembali. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin desain lengkungan sama yang di bagian bawah, hanya ukurannya agak kecil sedikit, teman-teman. Yaitu kita pilih bagian option, yaitu pen tool kembali. Kemudian klik, kemudian tarik, kemudian klik, kemudian tarik, seperti itu sampai ketemu node. Kemudian lepaskan. Kemudian langkah selanjutnya pilih bagian option pick tool kembali, biar keadaan mouse-nya ini kembali semula. Kemudian klik di bagian rectangle tool, kemudian tekan shift, jangan dilepaskan, klik di bagian pen tool yang kita buat. Kemudian pilih option, yaitu intersect. Oke. Kemudian tarik objek tersebut segitiganya, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete. Oke. Kemudian silahkan double klik di sini sampai keluar tanda plus warna hitam ini. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih di bagian option convert line to curve. Kemudian klik sekali, tarik seperti ini lengkungannya. Kemudian ini geser ke atas. Oke. Kemudian ini geser lagi ke bawah. Kemudian ini kita bisa lengkungkan kembali seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa kita atur. Ini biar jangan sampai keluar garisnya. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita yang ingin buat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan pemberian warna pada objek yang kita
inginkan seperti ini. Kita pilih terlebih dahulu warna kuning. Kita pilih di bagian option Smart Fill Tool, klik pada objek tersebut, kita kasih warna kuning. Kemudian klik objek tersebut, kita kasih warna kuning. Oke. Kemudian kita bisa membuat objek ini lebih dari satu warna, yaitu kombinasi dengan dua buah warna di sini. Oke, kita pilih bagian Interactive Fill Tool, silahkan diklik. Kemudian kita tarik seperti ini. Kita klik, tarik. Kemudian warnanya ini kita tentukan sesuai yang kita inginkan. Kita klik. Misalnya kita pilih warna yang ini, powder, yaitu powder blue. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian terapkan dengan cara yang sama di bagian objek sini. Kita tarik seperti ini. Kita di sini bikin warna kuning di bawahnya, dan di bagian atasnya warnanya sama yang ini, yaitu powder blue. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan sebuah logo seperti ini, yaitu bisa digantikan dengan seperti foto profil teman-teman. Jika teman-teman sebagai seorang manajer, maka teman-teman bisa menambahkan di sini foto profil teman-teman, kemudian di sini namanya. Ketika kartu ini untuk usaha ataupun untuk sebuah perusahaan, maka di sini bisa mencantumkan sebuah logo perusahaan dan nama perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Ini hanya sebagai contoh, saya menampilkan sebuah logo dan nama logo tersebut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah logo. Saya tinggal drag and drop ke lembar kerja seperti ini. Kemudian size-nya saya perkecil. Oke, kemudian saya drag, kemudian saya perkecil kembali seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, logo ini kita bisa pinggirkan terlebih dahulu. Kita hilangkan line-nya ataupun garis. Teman-teman cukup select all seperti ini. Kemudian pilih di bagian bawah ini outline color, ataupun di bagian bawah ini yaitu outline, teman-teman bisa klik. Saya contohkan di bawah ini, double klik, kemudian di bagian width-nya saya nonkan. Kemudian klik OK. Otomatis garisnya akan hilang teman-teman. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, logo tersebut kita bisa drag kembali di lembar kerja pada business card. Kemudian kita bisa pilih option namanya text tool. Kita kasih nama untuk berbagi. Kemudian size ini kita bisa perkecil. Kemudian kita bisa tarik seperti ini. Kemudian ini kita bisa select all. Kita ubah jenis fontnya. Saya pilih bagian Berlin Sans FB. Seperti ini tampilannya. Jika logonya teman-teman ingin perkecil kembali, silahkan. Dan ini fontnya kita bisa besarkan sedikit. Kemudian kita bisa geser ke atas gitu. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Bagian sini teman-teman bisa membuat terlebih dahulu atau menampilkan sebuah icon di sini. Di sini saya sudah buat untuk menampilkan sebuah icon, maka icon tersebut saya tinggal copy paste saja, saya pindah. Kemudian klik kanan, paste. Oke. Kemudian saya tinggal membuat sebuah teksnya yang sama, yaitu di bagian text tool, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian saya size-nya bisa perkecil terlebih dahulu. Kemudian saya geser di sini kurang lebih seperti ini. Jika terlalu besar kita kecilkan. Kemudian ini kita tinggal copy paste saja ya teman-teman, biar agak cepat sedikit, menghemat waktu. Kita geser ke bawah. Kemudian pun ada alasan kenapa kita copy paste, agar kesejajaran antara jarak pada icon tersebut akan sama teman-teman gitu. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, ataupun klik kanan copy, kemudian klik kanan paste ya teman-teman, sama aja. Saya geser ke bawah. Kemudian saya copy-kan kembali, geser ke bawah gitu. Kemudian ini jika kurang tengah maka ditengahkan ya teman-teman, sesuaikan agar tetap menarik
pada kartu nama yang teman-teman buat gitu. Kemudian di sini email saya hapus, yaitu kita buat misalnya emailnya ini hanya sebagai contoh, UB desain grafis @gmail.com. Kemudian yang di bagian bawah itu alamat kantor ataupun alamat rumah ataupun alamat usaha yang teman-teman jalankan. Misalnya seperti ini, Bintan, Cap. Cap ini saya singkat, yaitu Kepulauan Riau. Seperti itu. Kemudian di sini alamat website teman-teman. Misalnya UB desain grafis. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sesuaikan saja dengan contohnya. Kemudian jenis fontnya teman-teman bisa atur sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih bagian fontnya masih Berlin Sans AFB. Sama semua. Oke. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal langkah yang terakhir, kita bisa pewarnaan yang bagian background, yang bagian tengah. Kita pilih di bagian interactive fill tool. Saya ingin agak-agak putih. Kemudian powder juga. Saya klik, saya tarik seperti ini. Kemudian di sini saya pilih tetap backgroundnya powder blue, kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman tidak ingin objek ini menyatu dengan warna yang sama, maka saya pilih misalnya 10% black ini. Saya klik dulu. Oke. Jadi kurang lebih hampir sama dengan contoh sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi warnanya kita pilih di bagian 10% black. Karena apa? Karena kalau warnanya tetap sama seperti powder blue tadi, dia tidak ada kesan untuk desainnya, karena warnanya akan menyatu di bagian objek yang segitiga kecil ini, yaitu pen tool yang kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat warnanya lebih menarik lagi sesuai dengan kesukaan teman-teman ataupun kesesuaian desain yang diminta oleh perusahaan tersebut gitu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.